Shalom, selamat sore teman-teman dimana mereka berada. Sekarang tibalah saatnya kita memulai dengan ibadat pemuda. Dan teman-teman pemuda, siapkan hati dan pikiran untuk kita bisa mengikuti ibadat pemuda ini. Dan firman yang kita dengarkan dapat kita bisa menjadi pedoman untuk kehidupan kita di hari lepas hari. Sekian dan terima kasih. Shalom. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu atas penyertaan dan perlindungan-Mu hingga dengan detik saat ini. Ya Bapa, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Kami mohon pimpin dan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir agar boleh berjalan dengan baik. Inilah doa dan pengharapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang tak henti-hentinya Kau berikan kepada kami. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan renungkan pada hari ini boleh kami buat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 15 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-32 di bawah perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya
itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa kepada surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapatkan kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan di dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya ini?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu anaknya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapati kembali." Demikianlah firman Tuhan. Salam rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus. Bacaan kita yang terambil di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 menceritakan tentang seorang anak yang hilang. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, siapakah yang dimaksud dalam anak yang hilang dalam bacaan kita pada sore hari ini? Apakah anak bungsu ataukah anak sulung? Mari kita belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Pada Lukas 15 ayat 11 sampai 14, di situ menceritakan tentang seorang ayah yang membagi-bagikan harta kekayaannya kepada dua orang anaknya. Jadi bukan hanya si bungsu, dia juga memberikan kepada si sulung. Bacaan ini kita lihat bahwa kedua anak ini merasa mempunyai identitas sebagai anak.
tetapi mereka tidak punya mentalitas sebagai anak. Apakah yang dimaksud tentang mentalitas sebagai anak? Mari kita lihat di dalam Galatia 4 ayat 6. Galatia 4 ayat 6 di bawah perikop, tak ada lagi perhambaan. Ayat yang ke-6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, dari bacaan itu kita melihat bahwa spirit atau mentalitas sebagai anak adalah harus hidup di bawah pimpinan roh anak. Roh anak adalah Yesus Kristus. Allah mau kita berjalan dan hidup dengan roh anaknya agar kita mampu menjadi serupa dengan Allah. Nah, itulah mentalitas sebagai anak. Nah, di sini kita lihat bahwa setelah dewasa, si bungsu menerima harta warisan yang dibagikan oleh bapaknya. Dan apa yang dia lakukan? Dia kemudian pergi meninggalkan bapaknya. Dia pergi bersama-sama dengan teman-temannya. Dia pergi berfoya-foya menghabiskan harta warisan yang diberikan oleh bapaknya itu. Dia pergi untuk kepentingan pribadinya sendiri. Dia pergi untuk memuaskan hawa nafsunya. Dia pergi bersama dengan pelacur-pelacur. Dia pergi hingga semua harta yang dia miliki habis. Nah, apakah mentalitas anak ada pada diri si bungsu? Tentu tidak. Dia juga memiliki mentalitas sebagai budak. Apakah yang dimaksud dengan mentalitas sebagai budak? Mentalitas sebagai budak adalah mentalitas yang tidak di bawah pimpinan roh anak atau Yesus Kristus. Kita tahu bahwa budak, kita tidak tahu asal-usulnya di mana. Dan kita juga tahu bahwa budak pada zaman Rasul Paulus, budak itu diperjualbelikan, harga diri tidak ada. Nah, itulah yang dimiliki oleh seorang anak bungsu itu. Nah, mentalitas yang dimiliki oleh anak bungsu, mentalitas mendapatkan, mentalitas menuntut, mentalitas meminta, itulah yang dimiliki oleh anak bungsu itu. Karakter anak bungsu itu berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, terkhusus anak-anak muda saat ini. Mereka hidup di dalam pelayanan. Mereka melayani Tuhan dengan giat. Mereka tidak mengenal waktu, tetapi apakah motivasi mereka di dalam pelayanan? Seperti anak bungsu, setelah mendapatkan harta warisan, dia meninggalkan bapaknya. Demikian juga orang-orang percaya, terkhusus anak-anak muda, setelah mereka melayani Tuhan, mereka menuntut untuk diberkati. Mereka melayani Tuhan hanya untuk mendapatkan berkat, hanya untuk supaya mendapat pengakuan, hanya untuk mendapat kedudukan atau popularitas di dalam pelayanan tersebut. Tetapi setelah mendapatkan semuanya itu, malah pergi meninggalkan bapaknya. Dia juga pergi meninggalkan ladang pelayanan yang adalah empunya dari Bapa Surgawi. Mereka sibuk dengan pekerjaan dan usaha yang diberkati oleh Tuhan, sampai tiada waktu bersama dengan Tuhan, sampai tidak ada waktu untuk Tuhan. Mereka menghabiskan berkat untuk kepentingan sendiri, sampai kata yang mengatakan diberkati untuk memberkati itu sudah tidak ada dalam kehidupan mereka. Rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus,
Kalau motivasi pelayanan kita hanya sebatas mengejar berkat, maka pada saat ini saya mau katakan, kalau motivasi seperti begitu, suatu saat kita akan sampai pada satu titik jenuh. Semuanya tidak ada arti. Hidup jadi hampa karena tidak mencapai tujuan yang sebenarnya. Dalam keadaan seperti itulah membuat anak-anak muda bisa terjerumus ke dalam pergaulan bebas, seks bebas, narkoba, bahkan tawuran-tawuran yang terjadi antar geng. Bahkan ada sampai stres, bahkan bunuh diri. Karena tujuan hidup mereka tidak jelas. Nah, mari kita melihat apa yang dilakukan anak bungsu tersebut setelah semua hartanya habis. Semua yang dia punya sudah tidak ada. Ternyata anak bungsu itu kembali kepada bapaknya. Dan ketika anak bungsu itu kembali, bapaknya melihat dari kejauhan. Yang perlu kita ketahui, bapaknya bukan berdiri di teras rumah, bukan hanya berdiri di halaman, tetapi bapaknya berlari menjemput anaknya yang hilang itu dan bisa kembali. Rekan-rekan pemuda, Bapak ini sungguh luar biasa. Pada zaman tersebut, orang-orang zaman itu memakai jubah yang panjang sampai menutupi mata kaki mereka dan juga menutup aurat mereka. Itu sesuai dengan budaya dan iklim yang ada pada saat itu. Selain panjang, baju mereka juga sangat berlapis-lapis. Seperti kita ketahui bahwa dengan pakaian seperti begitu, apakah bisa berlari? Tentu tidak. Bapak tersebut langsung mengangkat bajunya dan berlari menemui anaknya tersebut. Rekan-rekan pemuda, dengan mengangkat baju tersebut berarti bapak itu mempermalukan dirinya sendiri. Dan bapak itu menurunkan harga dirinya sendiri karena sudah memperlihatkan aurat yang ada pada bapak tersebut. Hal ini menceritakan tentang kasih Bapa Surgawi kepada kita umat manusia. Dia rela mengutus anaknya yang tunggal untuk turun ke dalam dunia ini, rela menderita, bahkan rela disalib dan mati untuk kita, supaya kita bisa memperoleh identitas sebagai anaknya, sebagai anak Bapa Surgawi yang adalah ahli waris kerajaan surgawi. Sungguh baik Bapa kita yang adalah Bapa Surgawi. Anak bungsu ini tidak hidup dalam mentalitas sebagai anak. Itu sebabnya ia tidak hidup di dalam tujuan hidup yang sebenarnya. Ia jauh dari Bapa Surgawi dan ia mendapatkan hidup yang sia-sia. Bagaimana dengan si sulung? Mari kita baca Lukas 15 ayat 25 hingga ayat yang ke-29. Lukas 15 ayat 25 hingga ayat yang ke-26 di bawah perikop perumpamaan tentang anak yang hilang ayat yang ke-25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya,
habis semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Nah, ayat ini menceritakan bahwa si sulung sangat marah melihat apa yang terjadi di dalam rumahnya itu. Bukankah si sulung harus bergembira melihat pesta yang ada di rumahnya karena adiknya yang lama hilang telah kembali? Mengapa si sulung marah? Ya, karena si sulung juga tidak hidup dalam spirit atau mentalitas sebagai anak. Buktinya, mari kita lihat ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Stop. Di sini kita melihat bahwa anak sulung ini adalah anak yang baik. Lanjutkan. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Stop. Kalimat ini membuat kita sangat kagum dan kelihatan ia mempunyai ketaatan dan komitmen yang luar biasa. Karena dari bacaan ini dia mengatakan bahwa telah bertahun-tahun dan belum pernah melanggar perintah Bapa. Sungguh anak yang baik. Tapi kita lihat bacaan selanjutnya. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing. Nah, dari kalimat itulah dapat kita ketahui bahwa ternyata di balik ketaatan, komitmen dan kesetiaan terhadap Bapaknya yang dilakukan secara luar biasa, ternyata ada sebuah mentalitas atau motivasi yang lain di dalam diri anak sulung tersebut. Yang mana sebenarnya yang dikejar anak sulung itu adalah hanya seekor anak kambing. Ternyata anak sulung ini adalah seorang anak yang mempunyai hidup dengan mentalitas sebagai seorang budak. Karena sebagai seorang budak, ia bekerja dengan menuntut imbalan. Tetapi jika mentalitas anak yang melekat pada diri anak sulung itu, pastilah anak sulung itu tidak meminta imbalan kepada bapaknya. Semua yang dikerjakan oleh anak sulung itu harus penuh dengan ketulusan dan hanya menyenangkan hati bapaknya. Namun, apa yang terjadi? Anak sulung ini menuntut seekor anak kambing. Seekor anak kambing ini berbicara tentang berkat, penghormatan, dan pengakuan, juga berbicara tentang kedudukan dalam sebuah pekerjaan pelayanan. Inikah yang disebut dalam sebuah pelayanan seekor anak kambing? Inilah yang diharapkan anak-anak muda di dalam pelayanan yang berlaku seperti si sulung. Mereka hanya mengharapkan seekor anak kambing karena tujuan mereka tidak untuk menyenangkan hati Bapa, tetapi tertuju kepada anak kambing tersebut.
Di dalam Lukas 15 ayat 31 berbicara tentang perasaan atau hati seorang bapa. Bapaknya ini kecewa dan sedih karena dia melihat si sulung ini ternyata selama ini dia bersama dengan bapaknya, bukan dia merindukan pribadi bapaknya. Bukan dia menginginkan seorang bapak ada bersama dengan dia. Tetapi dia bersama bapaknya hanya menginginkan anak kambing tersebut. Nah, bagaimana dengan pribadi kita saat ini? Apakah kita lebih menginginkan berkat Tuhan daripada pribadi Tuhan? Atau apakah kita lebih menginginkan berkat-berkat dari Bapa surgawi kita dibanding pribadi Bapa kita? Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Tuhan adalah sumber dari segala berkat. Apakah kita hanya menginginkan berkat-Nya? Jawaban itu saya kembalikan kepada pribadi kita masing-masing. Justru Bapa surgawi kita menginginkan kita untuk memiliki mentalitas sebagai seorang anak, yang mana segala sesuatu yang kita lakukan tertuju kepada pribadi Bapa, bukan kepada anak kami tersebut. Bapa menginginkan kita untuk kita selalu merasakan kehadiran Bapa di dalam hidup kita. Demikian juga kita dalam pelayanan. Bapa menginginkan kita di dalam melayaninya, kita harus merasakan betul-betul hadirat Bapa ada di dalam kita. Bapa menginginkan kita untuk kita selalu melayaninya, hanya betul-betul melayani dengan penuh kesetiaan, bukan dengan embel-embel. Dan bersama dengan Bapa adalah sesuatu yang sangat berarti, dan itu melekat di dalam diri kita masing-masing. Rekan-rekan pemuda yang sama dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita belajar di dalam kehidupan 3 anak muda di dalam kitab Daniel 3. Di situ 3 anak muda itu, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka melayani Tuhan, membutuhkan pribadi Tuhan, menginginkan pribadi Tuhan, bukan berkat Tuhan. Seperti pada waktu mereka dipaksa dan bahkan diancam untuk dimasukkan ke dalam dapur api yang dinyalakan 7 kali lipat, dengan menyuruh mereka untuk menyembah patung buatan raja. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka malah menantang balik raja. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan menyembah patung yang didirikan oleh raja. Mereka tetap menyembah Tuhan Allah mereka. Dan mereka katakan, walaupun Allah yang mereka sembah tidak menolong mereka di saat mereka dimasukkan ke dalam dapur api tersebut, mereka tetap akan menyembah Allah yang mereka sembah. Hal ini mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh mengejar berkat, tetapi kita harus mengejar pribadi Tuhan. Dan bagi mereka, pribadi Tuhan tidak bisa ditukar oleh apapun juga. Apakah itu motivasi
rekan-rekan pemuda juga saat ini? Apakah kalian mau menukarkan pribadi Yesus Kristus dengan hal-hal duniawi? Saya kembalikan kepada rekan-rekan pemuda sekalian. Ketiga pemuda itu, sekalipun mereka belum melihat mujizat daripada Tuhan, tetapi mereka tetap menyembah kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat di dalam Daniel 3 bahwa tungku atau dapur api yang dinyalakan 7 kali lipat tersebut tidak mampu membakar mereka. Bahkan bau asap pun tidak tercium saat mereka keluar dari perapian tersebut. Nah, rekan-rekan pemuda, kalau kita tahu identitas kita sebagai anak Allah, mari miliki hidup atau miliki motivasi hidup sebagai seorang anak, yaitu tetap bersama dengan Bapa dan miliki hati yang terpaut dengan Bapa surgawi. Karena kita tahu bahwa kita punya Bapa, maka kita akan mempunyai segala-galanya. Karena kita adalah anak Allah, secara otomatis kita adalah anak-anak ahli waris kerajaan surgawi. Dan mujizat besar terjadi dalam hidup kita apabila kita mempunyai motivasi hidup dan mentalitas sebagai anak. Demikianlah firman Tuhan kita pada sore hari ini. Salam. Mari kita satu hati dalam doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang selalu memberikan kehidupan yang baik buat semua kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, di mana saat ini kami boleh melaksanakan ibadah secara virtual. Kami ada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami mohon biar Tuhan memberikan hikmat buat kami, agar kami dapat lebih mengerti tentang firman-Mu dan melakukan seturut kehendak Tuhan. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan hari ini.
Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan setiap hari, dalam pekerjaan, dan juga dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dikerjakannya. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa buat ibadah kami yang kami lakukan secara virtual. Sebentar lagi kami hampir selesai. Kami percaya dengan ibadah ini Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa, ya Tuhan, Tuhan jauhkan kami dari kuasa iblis, agar kami boleh menjalani hidup dengan baik. Dia biarlah si jahat tidak akan mampu mengganggu kami, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Buat semua yang terlibat dalam ibadah, pelayan firman, pemain musik, yang menyanyi, ataupun yang merekam, ataupun yang edit rekaman ini, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah pelayanan yang kami lakukan sungguh-sungguh berkenan di hadirat Tuhan dan menjadi berkat dalam kehidupan yang kami jalani. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Hamba juga berdoa menyerahkan semua keluh kesah kami yang kami hadapi ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Teman-teman kami yang ada dalam kondisi sakit dimanapun mereka berada, Tuhan kami tata mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Teman-teman kami yang mengalami persoalan hidup, kiranya Tuhan juga membuka jalan bagi setiap masalah yang dihadapi, sehingga mereka memperoleh kemenangan. Kami juga tidak lupa berdoa buat pendidikan kami, setiap kami, dan juga pekerjaan kami. Tuhan kiranya menyertai. Kami juga berdoa buat masa pemuda kami. Tuhan, kami sadar bahwa dalam masa muda ini ada begitu banyak godaan di luar yang menguji iman kami. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman yang teguh buat kami, agar kami mampu selalu berada bersama Tuhan. Bapa Surgawi, inilah yang menjadi permohonan dan ungkapan syukur kami. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dan berdoa. Amin. Terimalah olehmu berkat Tuhan. Untuk itu saja pun kita bangkit berdiri. Anugerah dan selamat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menuntun dan menyertai kita semua, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.